NIM 240906068. Saya Aziza Alzuri dengan NIM 240906056. Saya Dia Asrianti Claudia Jawa dengan NIM 240906042. Saya Muhammad Ilham dengan NIM 240906070. Saya Faza Ihsan dengan NIM 240906066. Siang, saya bernama Yonatan Exobus Pautar dengan NIM 240906068. Sekarang saya akan mewawancarai daripada akademisi. Sekarang saya sudah bersama narasumber saya, yaitu Kak Nanda, salah satu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik Kak, saya akan bertanya seputaran mengenai pemerintahan desa. Dari pertanyaan pertama saya, secara teori, bagaimana seharusnya pengelolaan dana desa yang ideal menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan kesempatannya. Kalau menurut undang-undang ya, tentunya pengelolaan dana desa itu harus yang transparan, harus yang akuntabel, harus yang disiplin dan partisipatif gitu. Nah, transparan di sini tentunya harus masyarakat harus tahu pengelolaannya dan perangkat desa juga jelas terbuka soal dana desanya. Mungkin itu tadi, transparan, akuntabel, partisipatif dan disiplin. Disiplin maksudnya sesuai dengan tahap-tahap yang dilakukan soal pengelolaan, yaitu ada perencanaannya, ada dianggarkan, kemudian setelah dianggarkan dilaksanakan, setelah dilaksanakan kemudian ada pelaporan dan pertanggungjawaban. Mungkin harus disiplinnya soal itu tadi. Untuk pertanyaan yang kedua Kak, bagaimana memastikan partisipasi warga dalam perencanaan APBD Des? Memastikan partisipasi masyarakat tentunya dengan informasi yang terbuka juga ya, yang transparan gitu. Jadi baiknya masyarakat melalui perangkat desa ada suatu sistem mungkin yang dibangun oleh desa tersebut, bagaimana caranya agar masyarakat menghadiri musyawarah desa sebelum pengelolaan dana desa untuk BUMDes itu dianggarkan gitu ya, ada direncanakan. Sebelum dianggarkan harus direncanakan dulu. Nah, gimana caranya agar masyarakat bisa berpartisipasi, yaitu masyarakatnya diajak gitu. Ada tokoh-tokoh masyarakat yang secara aktif dan mau mengajak dan meminta masyarakatnya untuk terlibat dalam perencanaan badan usaha milik desa, karena kan bagaimanapun juga badan usaha milik desa itu dari desa ya kembalinya untuk desa gitu. Jadi bagaimana agar perangkat-perangkat desa, terutama tokoh masyarakat, itu secara aktif untuk meminta partisipasi masyarakat juga sih. Mungkin itu dari saya. Kalau bagian daripada era digital saat ini Kak, pasti Kak menurut Kakak solusi untuk meningkatkan transparansi keuangan desa di era digital seperti ini Kak? Oke, untuk daerah digital saya pernah ada ke desa di daerah, saya lupa nama desanya, kalau nggak salah di daerah Deli Serdang atau menuju Galang sana, saya lupa nama daerahnya. Nah, mereka sudah cukup terbuka soal dana desanya karena didampingi ya sama salah satu lembaga ketiga soal pengelolaan desa. Mereka itu punya website sendiri untuk agar masyarakatnya tahu bahwa ini mereka punya dana desa segini misalnya. Pengalokasiannya untuk apa aja, pertanggungjawabannya gimana, semua itu jelas ada di website. Kemudian di kantor desa itu ada spanduk gede yang memuat tadi pengelolaan dana keuangan, sehingga masyarakat desa tersebut paham dan tahu bahwa mereka punya anggaran desa segini, dialokasikannya segini. Ada PAD kah, ada BUMDes kah, ada hibah lembaga saudara masyarakat, itu sangat terbuka jelas oleh desanya. Nah, semua itu juga tergantung dari kepala desanya ya, apakah mau terbuka seperti itu atau tidak gitu. Dan itu juga karena ada pendampingan dari pihak ketiga, sehingga mereka mau bekerja sama dengan perangkat desa untuk keterbukaan transparansi dari pengelolaan keuangan dana desa. Mungkin bisa dari situ sih kalau saya lihat, tidak semerta-merta untuk kalau riannya tidak semerta-merta membuat website ya, kan website itu terlalu mahal mungkin dari tadi yang print spanduk, jadi masyarakat desa tahu keuangan desa berapa, dialokasikan untuk apa saja, kegiatannya apa aja, pembangunan apa aja, itu jelas nominal-nominalnya. Mungkin di situ sih, sehingga transparansi tersebut memberikan rasa senang dan aman juga ya untuk masyarakat desa, sehingga pun perangkat desa terjauh dari kasus tidak pidana korupsi. Mungkin itu. Baik Kak, terima kasih banyak atas jawaban dari Kakak dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan kekeliruan yang sama ini kami buat menjadi sebuah pertanyaan. Baik, itu menjadi penutup dalam wawancara saya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dia Asrianti Claudia Jawa. Saya mahasiswa Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Teman saya Aziza Alzuri dari Universitas Madang Prajurit, program studi ilmu politik.
Dengan Bapak siapa Pak? Saprianto. Baik Pak, di sini kami ada beberapa pertanyaan terkait keuangan desa. Berhubungan Bapak memang bendahara desa ya Pak? Bendahara desa. Ya, bendahara desa. Pertanyaan kami yang pertama itu Pak, bagaimana proses perencanaan dan penyaluran dana desa di desa Semencirim ini, dan apa sebenarnya tantangan terbesar yang Bapak hadapi sebagai bendahara? Yang pertama ya saya adik dari mahasiswa Mata Utara yang tadi mengenai proses ya kita melalui proses-proses tentunya dalam menyalurkan dana desa ya. Mungkin dari besarnya kita harus bermusyawarah dan kita memanggil atau mengundang BPD dan masyarakat ataupun tokoh masyarakat dan masyarakat lainnya untuk bermusyawarah untuk supaya semuanya terbuka dalam hal melaksanakan penyaluran dana desa. Ya, nanti tidak ada yang yang disembunyikan ya. Itu yang pertama, kita harus bermusyawarah. Kita juga nanti anggaran-anggaran mana yang harus di pos-pos yang harus dibagikan. Nah, itu nanti ada, kita harus semuanya tetap berjalan dengan apapun ceritanya, musyawarah, sembang dan semua harus tetap musyawarah. Kemudian tadi ada yang kedua masalah Tantangan terbesar ya. Mungkin setiap pekerjaan pasti ada tantangannya, mungkin ya pro kontranya. Mungkin menurut kita itu yang harus dibangun, tapi masyarakat mungkin ya banyak pendapat-pendapatnya. Tentu kita udah musyawarahkan dulu. Cuaca juga itu tantangan juga, cuaca ataupun tempat itu yang karena kita di sini kan yang dibangun mungkin ya tempat-tempat yang paling tertinggal itu yang perlu kita bangun gitu. Itulah tadi tantangannya ataupun cara itu tadi ya. Mungkin itu. Baik, mungkin pertanyaan kedua dari saya Pak. Apakah ada mekanisme pengawasan untuk memastikan dana desa ini tidak diselewengkan? Itu udah pasti ada mekanismenya. Kita pengawasan BPD terutama, dan dari situ udah BPD itulah bekerja sama dengan pemerintah dan kita mengundang yang lainnya ya supaya kita sama-sama mengetahui contoh ya kita paparkan di papan data anggaran semuanya itu udah ya kita silakan aja kita pelajari ataupun kita sama-sama untuk bermusyawarah. Itu sangat pengawasannya sangat agak ketat ya. Nah gitu ya. Karena semua itu harus didampingi, pendamping desa, kecamatan, gitu dan Baik Pak, mungkin untuk pertanyaan ketiga dari saya itu proyek apa yang ada di desa Semencirim ini yang paling mungkin proyek yang paling bisa dibanggakan, ditonjolkan? Ya, semua proyek ya kita sangat bangga, dari mulai drainase ataupun pengerasan jalan ataupun paving block itu sangat dibanggakan oleh kita. Antara jalan-jalan itu yang mungkin sebelumnya ya belum di paving block itu tidak bisa dilewati tanpa ya. Setelah di paving block ya mungkin masyarakatnya sangat syukur, kita pun sangat bangga gitu, atau ya sangat bangga lah dengan paving block ataupun jembatan tadi ya, drainase itu semuanya bangga lah itu. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak. Apa yang menjadi harapan Bapak terhadap pemerintah pusat untuk kebijakan dana desa di sini? Harapan kita ke depannya mungkin kita harapkan ya bagi pemerintah lebih ya dana-dana desa itu yang belum terrealisasi ataupun masih butuh, kami mengharapkan ditambahkan gitu kan, karena mungkin masih banyak juga. Kalau jumlahnya ya besar, tapi setelah dipos-poskan mungkin ya terutama ya kita mengharapkan honornya udah berapa tahun nggak Benar. tapi tahun 2009 seperti sekarang belum ada, jadi kan kita masih menunggu aja lah, sabar aja lah, itu harapan kita itu. Berarti karena ada faktor kekurangan dana juga yang membuat desa sebenarnya tertinggal ya Pak ya? Nah itu, harapannya honornya ya kalau bisa di 2019, sudah 6 tahun, sekarang belum ada naik. Oh, berarti Bapak di sini menjabat sebagai bendahara desa udah berapa lama Pak? Dari 2009. Oh, udah lama ya Pak ya? Ya mungkin terkendala tadi nggak ada ya, karena kita syukuri juga sih namanya ya honor tadi ya, mungkin ada kendala yang harus diselesaikan sehingga kita honornya belum ditambah, mungkin ada yang butuh, nah itu ya saya kerjakan aja lah, aja harapan saya naik itu. Tapi memang desa Semencirim ini udah cukup maju ya Pak ya? Alhamdulillah setelah di Pak Kepala Desa Cibung Soeri ini mungkin orang yang sangat antusias dengan masyarakatnya dan sangat pembangunannya, semua dia orangnya harus orangnya begitu dia. Kemarin kami jalan ke dalam kayak itu udah termasuk maju juga, bagus pembangunan proyek-proyeknya. Iya, tergantung kepala desanya juga kan. Kalau semenjak sama Pak Kepala Desanya Cibung Soeri ini ya pembangunan ini luar biasa, kita dari mulai
2019 hingga sekarang aja udah. Di mana yang belum diaspal ini kan gitu kita cari. Iya. Semua itu Hampir udah diaspal semua ya Pak ya. tapi semenjak ini mungkin kita kan karena mungkin agak keterlambatan, mungkin pengurangan pembangunan itu mah ada juga sih, cuma kan masih belum banyak. Makanya udah banyak lah yang udah diapain gitu. Ini rupanya sangat bagus lah. Baik Pak, mungkin segini dulu yang bisa pertanyaan yang kami ajukan pada Bapak. Kami sangat mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya untuk kami mewawancarai. Sehubungan dengan itu kami ucapkan terima kasih banyak Pak. Terima kasih sama-sama ya. Saya Muhammad Ilham, kami dari Prodi Ilmu Politik Fisik USU, Bang. Perkenalkan saya Fazal Chauki, saya juga sama dari Prodi Ilmu Politik. Nah, sebelumnya kami berterima kasih kepada kakak atau abang yang telah bersedia kami wawancarai untuk tugas kami yaitu pemerintahan desa. Nah, ini sebelumnya boleh perkenalkan nama abang? Ya, nama saya Fajar Ramadan Widianto. Saya sifat tinggal saya di Desa Mencirim. Kami ada sedikit pertanyaan tanggapan untuk Desa Mencirim ini. Yang pertama adalah, apakah menurut abang pembangunan desa ini sudah dijalankan dengan baik? Kalau menurut pribadi saya, saat ini pembangunan di Desa Mencirim belum baik, tapi belum tentu buruk juga. Oh, jadi berarti menurut abang belum dijalankan dengan baik, tapi juga bukan tingkatnya bukan buruk juga, Bang ya? Untuk pertanyaan selanjutnya, Bang, sebagai warga Desa Semenjirip, apakah Abang pernah mendapatkan bantuan dari desa? Contohnya itu seperti bantuan sosial atau bantuan seperti pelatihan. Saat ini belum pernah. Nah, berarti apakah di desa ini dijalankan, Bang? Itu, Bang, seperti bantuan sosial atau pelatihan, semua ketahuan Abang. Dapat, tapi butuh tolongan. Berarti menurut abang program itu dijalankan, namun bagian abang tidak mendapatkan itu, Bang. Nah, ini pertanyaan terakhir, Bang ya. Apa harapan abang atau kakak terhadap pengelolaan desa Semencirim sini, Bang? Harapan saya saat ini pembangunan jalan kalau bisa ya Jalan. diperhatikan. Kalau saat ini tingkat banjir mungkin belum terlalu buruk, tapi ada beberapa tempat memang tutup banjir, tiap pohon diperhatikan juga. Dan tambah birokrasinya lah ini, kalau bisa jangan terlalu lama. Birokrasi kita ini di Indonesia kita apalagi Deli Serdang ini kan, kita mengurus itu agak sulit. Dari sini kita harus lagi ke sana ke Lubuk Pakam dan saja harapan saya. Berarti memperbaiki jalan itu untuk memudahkan akses warga juga. Iya, Bang, ya? betul. Iya. Jadi mungkin itu aja yang bisa kami tanyakan, Bang. Sebelumnya kami terima kasih lagi abang bersedia untuk diwawancarai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.